Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Sehingga kami ada lagi, kami dapat hidup, bernafas. Kami percaya ada maksud Tuhan yang baik bagi kami. Dan itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami, urapi dengan urapan-Mu Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di bumi bukanlah untuk memenuhi rencana kita sendiri, tapi untuk memenuhi rencana Tuhan. Karena itu jalanilah hidup bukan untuk menjadi seperti yang kita ingini, tapi agar kita menjadi seperti yang Tuhan ingini. Dalam salah satu bagian dari doa Bapa kami, terdapat kalimat permohonan yang baru saja kita baca dan dengarkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ucapan doa jadilah kehendak-Mu mengandung arti bahwa kita bersedia membiarkan kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita, dan kita rela untuk tunduk dan taat pada apa yang menjadi kehendak-Nya bagi kita. Hal ini berarti bahwa segala keinginan, hasrat, rencana, cita-cita, impian dan harapan serta tindakan kita ditundukkan dan diserahkan kepada kehendak Tuhan. Dalam renungan kali ini, saudara, kita akan belajar beberapa area keinginan atau kehendak kita yang seringkali membuat kita bergumul atau berperang untuk memilih. Yang pertama adalah keinginan atau kehendak untuk meninggikan diri. Kisah kejatuhan dalam dosa dari Adam dan Hawa mengajarkan kepada kita bahwa keinginan untuk meninggikan diri bukanlah hal yang berkenan kepada Tuhan. Hawa digoda untuk memakan buah terlarang agar menjadi sama seperti Tuhan. Keinginan umumnya kita manusia adalah menjadi berkuasa dan menyamai Tuhan. Tapi Tuhan sendiri menunjukkan teladan kerendahan hati dengan bukti nyata di mana Ia merendahkan diri dan menjadikan dirinya sama dengan kita manusia. Tuhan menghendaki agar kita melayani dan merendahkan diri. Berdoalah saudara, meminta pertolongan Tuhan agar kita mampu merendahkan diri sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, saudara, keinginan untuk tidak berjuang dalam kehidupan. Mungkin tanpa kita sadari, kebanyakan dari kita cenderung ingin hidup yang santai, tidak harus berjuang. Tapi perlu kita sadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan yang tidak ada hentinya sampai kita kembali pada Tuhan. Sebagian besar dari bangsa Israel menolak untuk berjuang saat pertama kali hendak memasuki tanah perjanjian. Mereka ingin kembali ke Mesir, kembali ke kehidupan mereka yang lama. Mari sadari saudara, beriman kepada Kristus tidak menghilangkan unsur perjuangan dalam kehidupan ini. Malah mungkin tantangan terasa lebih berat, tapi jangan kita mundur, jangan takut, jangan ikuti keinginan kita sendiri yang ingin membuat kita menjauh dari Tuhan. Ikutilah apa yang Tuhan inginkan, berjuanglah dan majulah dalam pertandingan iman, serta setialah senantiasa. Yang ketiga, saudara, keinginan untuk melakukan kehendak diri sendiri. Daripada berputar-putar terus melarikan diri dari panggilan dan kehendak Tuhan, lebih baik kita berserah dan menuruti keinginan Tuhan atas hidup kita. Pada akhirnya kita pun, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, harus menuju kepada apa yang Tuhan inginkan. Kegagalan, hambatan atau masalah dalam rencana atau tindakan kita bisa merupakan salah satu tanda bahwa kita tidak sedang berada dalam rencananya Tuhan. Walaupun hal ini masih tetap perlu diuji juga dengan firman Tuhan.
Jangan sepelekan tanda-tanda yang kecil. Mungkin itu berupa suara Roh Kudus dalam hati saudara yang mengingatkan untuk berhenti dari bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Jangan kita bersandar pada perasaan atau pikiran kita sendiri, tapi mari kita bersandar pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami ini, ingatlah untuk merelakan diri kita menjadi seperti yang Tuhan ingini. Keinginan, kehendak, dan rencana Tuhan atas kita pastilah yang terbaik. Karena itu ucapkanlah dengan penuh keyakinan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami tunduk dan taat, menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, yang kadangkala masih menginginkan tercapainya kehendak dan hasrat kami pribadi. Kami punya berbagai rencana, punya berbagai impian, hal-hal yang kami bayangkan dan harapkan dalam hidup kami. Tapi kami sadari ya Tuhan, bahwa kami harus tunduk dan taat kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, biarlah kehidupan kami ini menjadi seperti yang Tuhan ingini, bukan seperti yang kami ingini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan, untuk kami selalu setia dan mengasihi Engkau lebih lagi, semakin mengenal-Mu dan dibentuk menjadi semakin sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala kegiatan yang kami lakukan. Berkatilah kami ya Tuhan dalam segala tugas, pekerjaan, aktivitas kami, pelayanan kami. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kembali saat ini kami berdoa bagi yang sedang mengalami sakit, yang sedang di rumah ataupun di rumah sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Dan kami juga berdoa bagi yang sedang dalam masalah persoalan, apapun masalah mereka, kami percaya selalu ada jalan keluar. Berikan mereka semangat dan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan atas mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.